Dan makin lama bunyi loncengnya itu semakin keras dan semakin kayak mendekat ke arah Alice. Jadi kayak bunyi terus dan makin lama kayak makin mendekat, masih kayak berjalan atau berlari atau bergerak lah sejajar dengan Alice, dan ujung-ujungnya kayak bunyi loncengnya tuh semakin keras. Dari sini dia notice kalau loncengnya ya, bunyi loncengnya itu pertanda kalau ada seseorang yang bunyi lonceng itu lagi ngejar dia. Otomatis si Alice yang sadar dengan hal itu langsung lari secepat mungkin menuju ke arah rumahnya. Pas lagi lari nih, Alice juga sadar bahwa bunyi loncengnya itu nggak halus lagi. Nah, di sini Alice sudah mulai panik nih karena dia dikejar sama orang yang bunyiin lonceng sambil ngejar dia, dan dia nggak tahu itu siapa orangnya. Kalau lo udah merinding sampai di tahap ini, lo mesti share video ini ke temen lo yang sekiranya pas ditawarin minum pilih teh atau susu, dia malah minta air putih. Nama gue Ewing dan ini adalah kisah misterius bunyi lonceng di hutan. Cerita ini berasal dari sebuah thread di Reddit yang namanya tuh r/Let's Not Meet, dan si OP, si original posternya ini bilang bahwa ini merupakan kisah nyata dari pengalamannya. Nah, si OP ini itu dia nama di Redditnya agak susah, tapi ya demi kepentingan cerita inilah gue nyebut dia Alice karena kebetulan dia juga perempuan, jadi kita nyebutnya ya Alice aja. Jadi ada seorang wanita yang bernama Alice yang tinggal di sebuah pinggir kota di Amerika yang itu hidup harmonis bersama keluarganya. Alice ini tinggal di sebuah rumah yang berbentuk villa, ya, berbentuk kabin di semacam pinggiran hutan. Jadi itu bisa dibilang ini ada rumahnya Alice, ya. Rumahnya Alice itu menghadap ke jalan. Nah, di belakang rumahnya itu adalah hutan bebas yang bener-bener wah keren, asri banget, dan hutannya tuh bentukannya kayak hutan pinus. Pokoknya banyak banget hutan yang wah itu kalau malam itu suaranya damai, kalau pagi banyak angin, kalau siang itu nggak gerah, karena suasana di hutannya itu tuh menyambar ke rumahnya si Alice. Alice ini tinggal bareng sama ayahnya dan juga ibunya. Jadi Alice tuh bertiga doang di rumah. Karena mereka bertiga di rumah dan di belakangnya hutan itu, ya kadanglah pas weekend atau beberapa hari, beberapa malam itu suka banget lah main-main ke hutan belakang rumahnya. Karena hutan belakang rumahnya itu juga ada semacam danau buatan di tengah hutan. Jadi bayangin kalau lo punya rumah, belakangnya hutan, ada sungai dan ada danau, dan gak ada orang yang main ke sana kecuali keluarga lo doang. Jadi kayak berasa hutan pribadi. Alice itu seneng banget nih bermain ke danau buatan yang ada di belakang rumahnya ini. Nah, untuk mencapai ke danau buatannya itu, Alice itu mesti berjalan mengikutin jalan kecil, terus akhirnya kayak masuk dulu ke dalam hutan. Terus nanti juga ada di hutannya itu sebelahnya nanti ada aliran sungai. Nah, ikutin aja terus jalan di sebelah aliran sungai nih, diikutin terus sampai nanti ujung-ujungnya itu kayak bertemu di sebuah danau buatan. Dan perjalanannya itu bisa dibilang kalau dari rumahnya Alice menuju ke danau buatannya itu kurang lebih, kalau jalan santai ya, itu kurang lebih 1,5 jam. Ketika sampai di danau, Alice dan juga keluarganya itu suka banget ya, biasa gelar tikar, camping, makan-makan. Jadi ya bener-bener kayak menikmati, enjoy banget suasana yang penuh dengan alam yang asri, yang di danaunya banyak ikan, terus juga kayak enjoy parah gitu. Kadang juga suka, udah lah gak usah tidur di rumah, mendingan buka tenda di samping danau, kita api unggunan, iya udah ngobrol bertiga, berkeluarga gitu, kayak asik banget, asri banget itu danau dan juga hutannya. Pada tahun 2019 kemarin, Alice itu balik lagi ke rumahnya habis dari liburan semester. Jadi pas liburan semester 1-2, pas liburan semester lah ya, Alice itu balik lagi ke rumahnya dan menghabiskan waktu liburannya di rumah dan juga beberapa kali main ke danau. Betulan pas hari itu ya, Alice itu lagi pengen main ke danau, tapi ayah ibunya itu lagi sibuk kerja. Jadinya otomatis ya udah Alice aja nih yang pergi ke danau sendirian.
Alice pergi tuh menyusuri jalanan ya di samping sungai. Nah ini ada jalan kecil, step ya, jalan terus aja nyampe ke danaunya. Nah Alice pas nyampe di danau, dia langsung karena nggak ada orang, karena dia nggak pernah ngelihat ada orang di danau ini, ya udah dia kayak buka baju, buka celana, tinggal pakai BH sama celana dalam aja, terus main-main air, berenang di danau itu. Bajunya dia simpen di tepi danau dan kebetulan dia juga bawa tuh semacam pembekalan kayak roti, minuman, dan ya udah dia having fun sendirian di danau bermain air. Nggak ada yang salah, aman-aman aja. Pas saat asik bermain, tahu-tahu pas udah main air nih ya, pas udah main air terus dia jalan, pas dia mau makan roti pembekalannya dia mendengar suara bunyi lonceng. Alice pun langsung menoleh ke arah sumber bunyi suara lonceng, dan suara loncengnya itu bersumber dari hutan yang ada di sebelah sana. Jadi ini danau, nah ini hutan, nah itu kayak bunyi loncengnya dari sebelah sana. Alice itu kayak sempat berpikir, ini beneran lonceng atau suara apa? Suara hutan, suara burung, atau suara apa? Karena kayak gue denger suara lonceng deh, tapi si Alice tuh kayak ragu juga. Ya udah deh dia lanjut, pas dia mau lanjut tahu-tahu dia denger lagi suara lonceng. Dan ini kayak yakin nih, oh iya, sekarang ini suara lonceng beneran dan dia tuh nggak halu. Alice berpikir kalau suara loncengnya ini itu mungkin berasal dari anjing pemburu. Kebetulan hutannya ini emang hutan luas banget dan itu emang nggak dijaga. Jadi benar-benar hutan yang tidak dijaga, tidak ada semacam cagar alam, tidak ada semacam rangernya, tidak ada semacam ya penjaga hutan. Jadi hutan lepas banget, hutan alam, literally hutan alam. Nah, Alice berpikir kalau loncengnya ini mungkin bersumber dari anjing yang sedang mencari sesuatu untuk diburu. Jadi mungkin ada hunter gitu ya, hunter yang bawa anjingnya untuk memburu sapi atau memburu ayam hutan, terus anjingnya dilepas, dan anjing kan kebetulan pakai semacam kalung gitu ya, kalung lonceng. Nah dia berpikir kalau loncengnya itu berasal dari anjing pemburu. Ya udah deh, Alice langsung ambil pakai bajunya, terus handukan sambil pakai celananya juga, terus sambil handukan nih dia jalan menuju ke arah lonceng tersebut. Ya udah, Alice pun jalan nih menuju ke arah loncengnya. Pas lagi jalan dia tidak mikirin apa-apa, kayak santai aja. Setelah kurang lebih 5 menit berjalan ke dalam hutan, tiba-tiba suara loncengnya itu berhenti. Saat itu Alice itu berdiri di tengah hutan dan dia tuh ngelihat di sekitaran ya nggak ada apa-apa nih. Dan ya udah, Alice kayak mungkin suara anjingnya udah mulai terlalu jauh, jadinya udah nggak kedengeran. Alice bener-bener tidak ada kecurigaan di dalam dirinya, bener-bener it's okay, fine. Ya udah, Alice balik badan dan berjalan menuju ke danau yang tadi dia kunjungin. Pas Alice udah nyampe danau nih, dia mau ambil lagi nih beberapa barang-barang yang dia bawa tuh, kayak botol minum, makanan dan lain-lain. Dia mau bawa pulang. Pas dia mau ambil, dia notice kalau di sebelahnya itu ada semacam hewan hitam yang tergeletak begitu aja. Dia langsung kayak ngeliat, apaan tuh? Ya udah, dia coba samperin. Pas dia samperin, dia notice kalau hewan yang tergeletak di pinggir danau ini adalah musang. Dia ngeliat, ada musang nih, dan musangnya ini jelas-jelas udah mati. Kenapa mati? Karena musangnya, kepalanya itu hilang. Jadi yang dilihat Alice itu adalah musang tanpa kepala. Dan si Alice kayak, wow. Alice awalnya tuh kayak, oke, ini musang kayaknya dimakan sama hewan lain kepalanya gitu ya. Alice itu udah nggak heran, udah nggak takut dengan bangkai binatang, karena ya pada dasarnya di hutan itu ya pasti adalah bangkai hewan yang dimakan sama hewan lain, terus hewan lainnya kabur. Jadi kayak udah biasa lah si Alice itu ngelihat bangkai hewan. Cuman pas ngelihat bangkai musang ini, dia kayak, yang dimakan kepalanya aja tuh, kok badannya bersih ya, kepalanya tapi nggak ada. Alice kayak masih ngeliatin aja tuh, nggak dipegang sama dia. Terus juga dia notice kalau musangnya ini nggak jauh dari tempat perbekalannya dia. Perbekalan dia ada di sini, musangnya ada di situ, kayak kurang lebih 2 meter atau 3 meter lah dari perbekalannya dia.
Padahal pas dia awal datang ke danau, dia nggak ngeliat, nggak ada bangkai musang di sekitaran dia. Tapi pas dia balik nyusul lonceng, nyampe ke perbekalan 3 meter dari situ ada bangkai musang. Dan satu lagi yang bikin aneh adalah lehernya musang itu bener-bener kayak dipotong bersih banget. Jadi bukan digigit sampai lepas, tapi dipotong. Alice berpikir, oh mungkin lonceng yang tadi adalah loncengnya si hunter. Nah hunternya ini kayaknya berburu musang, terus musangnya ditaruh di sini aja. Dan agak aneh sih, tapi yaudahlah bodo amat. Alice pun packing lagi dan akhirnya berjalan pulang ke rumahnya. Seminggu kemudian, Alice itu akhirnya ingin balik lagi nih ke danau, ingin bermain di danau di tempat yang biasa dia main. Karena besok beberapa hari kemudian dia mesti balik lagi kuliah di universitas di luar kota. Ayah dan ibunya ketika diajak itu nggak bisa karena ya lagi sibuk juga. Jadinya ya udah Alice pergi ke danau itu sendirian. Alice berangkat dari rumah menuju ke danau itu sekitaran jam 3 sore. Nah matahari itu kan kurang lebih terbenam sekitar jam 6 sore lah. Nah jadi Alice kayak berpikiran kayak masih sempat sih ya kalau gue jalan sekarang nyampe jam 4, terus jam 4 gue ya santai-santai di sana, main-main di sana sampai jam 5. Nah terus jam 5 gue balik tuh ke rumah. Jadi sebelum matahari terbenam gue bisa balik lagi ke rumah. Alice itu sudah memperhitungkan waktunya semuanya. Alice jalan tuh menuju hutan. Dan pas jam 4 sore tiba-tiba langit itu mendadak gelap. Terus juga ada semacam suara geluduk gitu dari langit yang jauh, dari awan yang jauh di sana. Dan dia juga notice kalau hujan itu udah mulai turun, tapi masih gerimis. Nah, Alice tuh kayak berpikir, ini mungkin hujan ini aja, hujan lewat. Paling bentar lagi juga kering, paling bentar lagi juga terang lagi. Ya udah, Alice sekarang jalan terus menuju ke arah danau. Alice pun berjalan menuju ke arah hutan dan makin lama dia kayak lari-lari kecil, jogging gitulah ya. Pas lagi lari-lari jogging gitu, tahu-tahu itu muncul kayak flash putih di sekitarannya. Setelah itu diikutin juga sama suara petir dari ujung langit. Dan Alice itu sadar kalau hujan yang dia kira hujan lewat doang itu adalah hujan gede sekarang. Dia berpikir, ini hujannya bakalan gede nih. Dan Alice itu sebenarnya sudah nyampe di 3/4 perjalanan. Jadi bisa dibilang sebentar lagi Alice itu nyampe ke danau. Nah di sini Alice kayak agak-agak bingung, kayak agak-agak galau gimana gitu. Jadi kayak kalau gue nyampe ke danau terus tahu-tahu hujan deras, gue mau ngapain di sana? Yang ada gue malah kedinginan, basah kuyup, dan hutan menjadi gelap, bakalan susah baliknya, bakalan repot. Jadi kayak percuma nih kalau gue melanjutkan perjalanan. Tapi kalau gue balik, ya kayaknya tuh udah nanggung banget ini. Perjalanan udah 3/4, kok tinggal 1/4 lagi. Kayak balik atau lanjut ya? Alice kayak galau gitu. Pada akhirnya ya Alice berpikiran, udahlah, kayaknya gue balik aja ke rumah. Biarin lah, gue nanti aja lah semester depan lagi aja ke danau ini. Karena ini kayaknya bakal hujan deras. Terus juga gue gak mau, pokoknya gue kehujanan, terjebak di hutan, terus mesti camping di hutan, di tempat yang gelap. Kayak gue gak mau. Mumpung langitnya masih agak-agak terang, walaupun agak gelap dikit ya, walaupun agak-agak gelap, agak-agak terang, hujan gimana sih ya, mendung gitulah, tapi setidaknya masih kelihatan jalannya. Kan kalau udah malam gelap total. Ya udah, Alice kayak udahlah, gue mendingan balik aja. Alice itu berlari kecil sambil juga begini nih, kayak kepalanya tuh kayak ngelindungin muka dan kepalanya dari hujan, tapi sambil lari. Nah, sambil lari sambil nutupin mukanya, kepalanya, karena dia nggak pakai topi. Jadi ya supaya mukanya nggak basah-basah banget gitu, dia lari sambil begini. Nah, pas lari lagi begini, dia tuh fokus sama jalanan, sama stepnya dia, supaya dia nggak kepleset, supaya dia nggak jatuh. Pas dia lagi begini, tahu-tahu dia kayak nabrak sesuatu di kepalanya. Jadi kayak kejedot sesuatu, kayak kena kepalanya, langsung kayak di situ sadar. Dia ngelihat yang dia tabrak adalah mayat
musang. Dia lepas dia, hah? Mayat musang digantung. Dan mayat musangnya ini sekarang itu lagi megangin kepalanya. Jadi mayat musang megang kepalanya. Dan si Alice ini kayak pas, kan dia begini nih, nabrak, jeder. Nah, dia ngelihat dan di tangannya, di kepalanya itu ada semacam kayak darah atau kayak lendir warna hitam gitu, hitam merah gitu. Dan dia langsung kayak what the fuck bro. Dan dia ngeliat kalau ada semacam yang tumpah gitu loh. Karena dia nyenggol, dia tumpah ke kepala, ke rambutnya, ke tangannya. Kayak wah aneh nih, ini mah aneh. Dan yang anehnya lagi adalah pas jalan menuju hutan, dia tuh gak ngeliat ada musang yang digantung. Tapi pas dari hutan menuju rumah dengan trek yang sama, dia ngeliat musang digantung lagi megangin kepalanya. Dia berpikiran, berarti di belakang gua atau berarti di sekitaran gua ini ada orang yang ngegantung musang pakai tali terus ditaruh di situ. Alice kayak langsung kayak, ini aneh nih. Kenapa musang mesti digantung? Terus juga kenapa posisinya kayak lagi megang kepalanya? Si Alice kayak berpikiran, ini aneh. Ini aneh. Gak mungkin ada orang waras yang begini. Alice ngelihat di sekitaran musang ini ya, kayak dia sambil gini-gini, sambil bersihin juga semua. Dan dia ngelihat ke arah kiri kanan dan nggak ada apa-apa. Cuman ya udah, hutan yang basah, hujan, bener-bener nggak ada siapapun yang dia lihat. Tapi Alice juga merasa aneh, merasa kayaknya sih orang yang masang musang ini itu masih dekat sekitaran sini. Nah, Alice di sini tuh kayak berusaha untuk menenangkan dirinya. Dia nggak mau langsung panik, karena kalau dia langsung panik dan lari, bisa jadi orang yang menggantung musang ini kayak langsung menerkam dia. Jadi Alice kayak masih bersihin diri kayak oke, tenang, kalem. Terus ini kan misalnya ini musangnya ya, dia langsung kayak muterin gitu, terus dia nunduk, bersihin lagi, masih jalan pelan menuju ke rumahnya. Jadi dia tuh nggak mau kelihatan panik sama sekali. Alice pun berjalan ya pelan-pelan, nunduk sambil ngeliatin kiri kanan, nggak mau sama sekali kelihatan panik, walaupun hatinya itu pengen jalan, pengen lari, ngibrit dari situ, tapi dia nggak mau, kayak pelan-pelan jalan menuju ke rumahnya pelan-pelan ya, masih di tengah hutan nih. Jadi kayak oke. Dan dia ngeliat ke belakang. Di belakangnya itu masih kelihatan tuh musang yang digantung ya. Pas dia jalan kurang lebih sekitaran 10 atau 20 meter, itu kan musang masih kelihatan gantung tuh di belakang. Dia jalan lagi ke depan, pelan-pelan. Dia mendengar ada sesuatu yang keluar dari rumput. Nah, Alice langsung kayak, hah? Tapi pas lihat nggak ada. Tapi dia bisa dengar kalau ada yang keluar dari rumput. Ya udah, dia jalan lagi gitu. Pas dia baru satu langkah, dia ngedenger kalau di belakangnya dia itu ada juga kayak step satu langkah di belakangnya. Nah, karena Alice tahu nih ya, Alice sudah mulai sadar kalau dia itu sedang diikutin sama sesuatu atau seseorang di belakang sana. Alice kayak mempercepat jalannya tapi sambil nunduk. Yang tadi dia jalan biasa, sekarang jalan cepet, sampai akhirnya dia tuh kayak lari, dan di belakangnya itu ngikutin dia lari juga. Alice itu lari sekencang-kencangnya, sekencang yang dia bisa, sampai ngatur napasnya, sampai dia tuh udah nggak notice lagi kalau di belakangnya itu udah nggak ada yang ngikutin dia. Udah nih, napasnya udah mulai habis gitu, kayak oke. Oh, udah nggak ada step yang ngikutin dia. Dan dia berpikir bahwa apapun yang ngikutin dia itu ketinggalan, kalah cepat larinya dengan Alice. Karena dia lagi ngambil napas dulu nih, lagi diem nih, ngambil napas. Tahu-tahu dia mendengar suara lonceng. Pas Alice mendengar suara lonceng, dia langsung menengok ke arah suara bunyi lonceng. Dan dia nggak tahu, pokoknya di ujung hutan, di dalam hutan sana, di sampingnya itu ada suara lonceng, tapi dia nggak tahu persis siapa yang bunyi loncengnya. Kayaknya sih berasal dari balik pohon, tapi juga nggak kelihatan siapa itu yang bunyi loncengnya. Dan makin lama bunyi loncengnya itu semakin keras dan semakin kayak mendekat ke arah Alice. Jadi kayak bunyi terus dan makin lama kayak makin mendekat, masih kayak
kayak berjalan atau berlari atau bergerak lah sejajar dengan Alice, dan ujung-ujungnya kayak bunyi loncengnya tuh semakin keras. Dari sini dia notice kalau loncengnya ya, bunyi loncengnya itu pertanda kalau ada seseorang yang bunyi lonceng itu lagi ngejar dia. Otomatis si Alice yang sadar dengan hal itu langsung lari secepat mungkin menuju ke arah rumahnya. Pas lagi lari nih, Alice juga sadar bahwa bunyi loncengnya itu nggak halus lagi. Nah, di sini Alice sudah mulai panik nih karena dia dikejar sama orang yang bunyiin lonceng sambil ngejar dia, dan dia nggak tahu itu siapa orangnya. Alice langsung ngambil, sambil lari nih ya, dia langsung ngambil handphonenya, iPhone-nya, terus dia telepon ayahnya. Dia lari sambil telepon ayahnya, terus ayahnya itu menjawab teleponnya. Terus kayak, halo, Alice, kamu lagi di mana? Gitu. Kayak, kamu lagi ngapain kok nelfon gitu. Si Alice-nya langsung teriak sekencang mungkin kayak, Daddy, I need your help. Gue lagi di hutan nih, dan gue butuh lo jemput gue karena ada yang ngejar gue. Si bapaknya ini langsung, denger si Alice ngomong itu, bapaknya langsung kayak, wah, ini kayak si anak perempuan gue ini kayak lagi dalam bahaya nih. Si bapaknya langsung oke, gue bakal ke hutan dan gue bakal jemput lo pokoknya kabur dulu, amankan diri lo, gue bakal jemput lo. Pokoknya jangan ditutup teleponnya ya, gue bakal dengerin suara lo. Pokoknya lo di hutan kan? Iya. Si Alice bilang iya, lagi di hutan dan ada suara lonceng yang ngejar aku, kata si Alice. Yaudah. Si bapaknya langsung ngambil senapan ya, teleponnya masih nyala nih ya, langsung ngambil senapan, keluar rumah, ke belakang rumah, dan lari menuju hutan. Pas ayahnya masuk ke dalam hutan ya, udah megang senapan, si teleponnya masih gini, kayak masih juga ngeliatin Alice. Alice, kamu di mana? Si Alice bilangnya, aku di dalam hutan. Tapi kan hutan itu luas, tidak ada patokannya juga sedikit gitu. Kamu di mana? Ini lagi di jalan, lagi lari, ada yang ngejar, bunyi lonceng. Si bapaknya kayak, hah, lonceng. Terus dia kayak diam, dan bapaknya mendengar di ujung sana itu ada bunyi lonceng, dan bunyi loncengnya itu bergerak pelan-pelan. Nah, si Alice bilang kan bunyi lonceng. Otomatis dia berpikiran bahwa anaknya itu dekat dengan bunyi lonceng. Si bapaknya bilang, oke, yaudah, sebentar. Bapak lari ke arah bunyi lonceng. Bapaknya pun lari menuju ke arah lonceng. Alice pun sadar makin lama, nafasnya itu makin hilang karena dia ngobrol sama bapaknya sambil juga lari. Jadi nafasnya makin lama makin gak kuat. Tapi satu sisi dia tuh ada harapan gitu, karena dia notice ada semacam patokan-patokan yang kalau diperhatiin ya, dia yakin kalau Alice tetap lari ya, kurang lebih sekitaran 10-15 menit dia nyampe ke rumahnya. Sampai Alice itu kesandung tapi nggak jatuh. Jadi kayak lari nih, gubrak langsung kayak apa sih? Ya kesandung, kayak mau kepleset tapi nggak jatuh ke tanah. Pas dia lari kepleset dan dia betulin lagi nih badannya. Dia berdiri dan dia sadar kalau bunyi loncengnya itu ada di belakang kepalanya dia. Apapun yang ngejar Alice dari tadi, sekarang itu ada di belakangnya dia, kurang lebih 10 meter. Alice pun perlahan ngeliat ke belakangnya dia, lewat pundaknya ya. Dan dia tuh kayak tadinya kan udah nunduk nih ya, nunduk capek, terus ngeliat ke belakang. Dari belakangnya dia ngeliat ada kaki, terus ada paha gitu, sambil tangannya megang lonceng ya. Dia ngeliat loncengnya, ngeliatnya sampai ke atas, nggak nyampe ke sini. Dan dia sadar itu orang itu emang megang lonceng, tapi kepala atau bagian dada, bahunya atau lehernya itu panjang ke atas sampai deketin dahan pohonnya. Alice tuh bener-bener total bingung karena apa yang dia lihat itu manusia, tapi bentukannya itu tidak proporsional seperti manusia. Dia yakin banget kalau apa yang dia lihat itu sebenarnya laki-laki yang lagi bunyiin lonceng. Tapi kok ini tinggi banget, tingginya tuh sampai ke dahan pohon, sampai kepalanya tuh ada di sana, tapi tangannya itu di bawah. Dan Alice kayak, bapaknya tuh kayak, halo Alice, kemana kamu, kok nggak ada suaranya? Kayak Alice udah pasrah.
Udah nggak tahu nih dia berhadapan dengan makhluk apa, dan udah pasrah, dan bapaknya masih halo-halo juga. Dan Alice bingung, bener-bener kayak bingung. Dia pun kayak mundur selangkah ya, karena dia lagi ngadah gini, kepala lagi begini nih. Dia mundur selangkah. Pas dia mundur selangkah, loncengnya itu dibunyiin makin keras. Alice tuh notice kalau setiap kali dia melangkah, si cowok ini itu bunyiin loncengnya. Si bapaknya juga nanya, halo Alice, kemana kamu? Kok bunyi loncengnya tidak ada? Halo Alice ya kan diem, bunyi loncengnya juga diem gitu. Karena diem, semuanya diem, bapaknya jadi bingung, mesti lari kemana nih gue. Si bapaknya kayak, halo Alice, kemana kamu? Where are you? Dan si Alice langsung kayak ngelihat makhluk yang aneh ini dengan adrenalinnya yang terpacu, dia langsung balik badan, langsung lari secepat mungkin. Jadi yang kakinya yang tadinya nyerah, napasnya yang tadinya habis, itu langsung kayak keisi lagi, kayak last push, semua langsung dikejar, langsung semua Alice langsung keluarin lah semua stamina-nya, siasat terakhirnya langsung lari menuju ke rumahnya. Sedangkan si cowok di belakangnya itu ikutan juga lari ngejar si Alice sambil bunyiin loncengnya dia. Alice pun lari sekuat mungkin sambil juga nengok ke belakang, dan bener dia tuh lagi dikejar sama si pria itu. Dan Alice pun langsung teriak sekencang mungkinnya. Dari situ si bapaknya itu dengar lewat telepon ke bawah, oh itu teriakannya Alice, ini juga Alice. Ya udah, kayaknya udah makin deket nih. Dia dengan si bapaknya dengan si Alice udah makin deket. Ya udah, bapaknya langsung lari ke arah teriakannya itu. Nggak lama pas bapaknya lagi lari nih menuju suara teriakannya Alice, langsung tahu-tahu bapaknya itu nabrak sesuatu, dan dia sadar yang dia tabrak itu adalah si Alice. Dan si bapaknya langsung oh my god, Alice, are you okay? Si bapaknya langsung ngambil senapan, langsung periksa di sekelilingnya Alice. Dan dia notice kok bunyi loncengnya hilang. Langsung kayak, Alice, are you okay? Iya. Si Alice bilang, iya itu. Si bapaknya yang meriksa, kan bapaknya megang senapan, periksa, nggak ada apa-apa. Bunyi loncengnya juga hilang, jadi bener-bener langsung sunyi. Cuma ada suara air hujan doang. Ya udah, si bapaknya langsung kayak ngebopong Alice sambil lari, sambil menuju ke arah rumahnya. Pas nyampe rumah, udah ketemu nih sama ibunya juga nungguin di rumah. Si bapaknya langsung bilang, ayo kita sekarang naik mobil langsung pergi ke kantor polisi, kita laporin kejadian ini ke polisi. Nyampe kantor polisi bilang oke, kita akan menginvestigasi besok pagi, karena nggak mungkin kalau kita mencari sesuatu di hutan pas malam-malam, nggak ada cahaya, percuma, susah. Lagi pula ini ya banyaklah alasannya si polisi itu. Dan si keluarganya Alice itu nggak mau tinggal di rumah aslinya, karena rumah aslinya tahu persis itu belakangnya kan hutannya yang ada pria misterius itu. Mau nggak mau keluarganya Alice waktu itu tidur dulu di sebuah motel. Besok paginya polisi sama keluarganya Alice itu nge-search hutan itu. Mereka menyisir hutan tersebut, dan nggak ada apa-apa, nggak ada yang aneh, bener-bener nggak ada yang sesuatu lonceng atau bangkai musang yang kepalanya dipegang, itu nggak ada, semua nggak ada. Satu-satunya yang aneh adalah mereka nemuin baju t-shirt yang dilipat rapih terus ditumpuk sama batu, dan itu diletakkan di pinggir danau. Pas ditanya ke polisi, ini baju kamu bukan Alice? Si Alice bilang bukan. Si polisi bilang, terus ini baju siapa? Ya nggak tahu, tapi bukan baju ini, itu ada orang lain. Baju ini mah bodo amat, tapi ada orang lain. Polisi kayak oke. Dan pas dicari di hutan itu, disusurin, disisir gitu semua hutannya, nggak ada yang tahu siapa cowok itu. Alice dan keluarganya nggak lama itu pindah dari rumah yang belakangnya hutan mengerikan itu. So, itu tadi adalah kisah misterius dari bunyi bel di dalam hutan. Aduh, panjang ya ceritanya. Ya, gua harap lo suka dengan cerita ini, karena cerita ini itu beneran dari kisah nyata yang ada di thread Reddit yang ditulisan di thread Let's Not Meet. Ini bener-bener serem banget, pas gua baca juga serem banget, dan kayak keren sih. Nah, kalau lo menemukan emoji rahasia yang udah gua sisipkan di dalam video ini, langsung aja ketik di kolom komentar
detiknya berapa, dan juga apa emojinya. Nanti bagi yang pertama kali menemukan emojinya, emoji rahasianya, itu akan gue pin di kolom komentar. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini, kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa untuk like, tweet, share, dan subscribe channel Wing HD, karena setiap minggunya gue akan upload sekitar 2 atau 3 video per minggu nih. Maka dari itu subscribe dan nyalain notifikasinya. Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di kisah misterius selanjutnya. Good night.